wali murid. Nah itu termasuk yang namanya surat. Nah undangan itu kan undangannya dari sekolahan, itu namanya surat resmi. Kalau yang surat pribadi, bisa Alvin mau menulis surat kepada temannya yang ada di Batam. Kan Alvin dulu kan ini ya murid pindahan ya kan, Alvin dari Batam ya. Nah Alvin kangen dengan sahabatnya di sana. Nah dia terus menulis surat, itu namanya surat pribadi. Nah agar kita lebih mengetahui yang namanya surat resmi dan juga surat pribadi, mulai ada sebuah video nanti disimak baik-baik ya videonya ya. Ini buku tayangan. Kalau ada yang dicatat boleh dicatat. Menulis surat itu perlu dan seru loh. Siapa ya yang masih nulis surat di zaman KW itu? Kan udah ada WhatsApp, Instagram, semuanya. Apa perlunya tahu gimana cara nulis surat? Nah, mungkin begini ya pikiran kamu kalau melihat topik nulis surat. Gak bener loh. Nulis surat itu ilmu yang perlu dikuasai. Dan nulis surat bisa jadi kegiatan seru dan menyenangkan juga. Kalau gitu kenapa kita masih perlu nulis surat? Nih, 3 alasan. Yang pertama, lebih sopan. Terutama untuk komunikasi dengan pihak yang posisinya dihormati, seperti kakek nenek, sponsor orang tua asuh, atau nantinya kalau kamu sudah dewasa, perusahaan yang mau dilamar kerja atau buku surat kerja resmi. Yang kedua, masih spesial. Nah, kalau menerima ucapan "Ulta bro" di WhatsApp kan biasa banget. Coba deh kirim surat ucapan selamat ulang tahun yang ditulis tangan dan didesain sendiri. Pasti langsung diingat dan jadi kenang-kenangan oleh sobat spesial. Yang ketiga, bikin senang. Surat pribadi memang sudah jarang banget dikirim. Kalau terima satu bayangkan yang terima surat pribadi pasti mendapat kejutan yang menyenangkan. Nah, kalau udah terinspirasi untuk surat, yuk kita pelajari lebih lanjut tentang surat. Surat merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam bentuk tulisan. Fungsi surat ada bermacam-macam. Surat dapat digunakan untuk mengajukan permohonan, menyampaikan pemberitahuan, dokumentasi tertulis, dan alat promosi. Secara umum, surat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu surat resmi atau surat dinas, dan surat tidak resmi atau surat pribadi. Kita bahas surat pribadi dulu ya. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bukan sebagai video atau tulisan berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan, serta berisi tentang masalah pribadi. Bahasa yang digunakan pada surat pribadi bersifat bebas, santai atau tidak baku, menggunakan kata sapaan akrab, dan menggunakan kata ganti orang pertama untuk memilih, misalnya aku dan saya, dan kata ganti orang kedua untuk menerima, misalnya kamu, kau, atau kalian. Meskipun bebas, tulisan surat pribadi harus tetap memperhatikan etika dan sopan santun, terutama jika akan menulis surat ke orang yang lebih tua. Contoh surat pribadi adalah surat kepada keluarga, surat kepada teman, dan surat undangan ulang tahun. Pertama, kamu harus menentukan untuk siapa suratmu dibuat. Apakah untuk orang yang lebih tua atau dihormati, atau untuk teman sebaya. Calon penerima surat akan mempengaruhi gaya bahasa yang kamu gunakan. Menulis surat untuk orang yang tua, misalnya orang tua, kakek, nenek, ataupun guru, harus menggunakan bahasa dan kata sapaan yang sopan, jangan lengkap dan berpola staf. Selain itu, surat resmi memiliki struktur tertentu sebagai berikut. Pertama, pokok surat atau kepala surat, isi keterangan nama, alamat, nomor telepon, email, dan nama dari suatu lembaga atau instansi. Nomor 2, kedua, tanggal surat dibuat. Ketiga, nomor surat, berisi nomor surat, kode surat, dan tanggal surat dikeluarkan. Nomor surat berfungsi untuk memudahkan pengaturan dan pengelompokan surat. Keempat, lampiran, berisi jumlah dokumen tambahan yang dikirimkan bersama surat. Ketika jumlah lampiran yang dicetakkan kurang dari 10, maka ditulis dengan huruf. Kelima, perihal, yaitu isi atau tujuan pokok surat, misalnya permohonan izin, pemberitahuan, atau undangan. Keenam, alamat penerima surat. Setelah melihat video ini, kira-kira bisa, lu mau tanya, apa yang terjadi jika surat penting, misal surat penting dari sekolah, dari kepala sekolah itu ditulisnya pakai bahasa yang santai. Kira-kira gimana? Misal ibu kepala sekolah mau mengundang para murid untuk rapat pleno, tapi bahasanya santai, seperti cara itu jangan kesini yuk, SD. Kira-kira gimana? Sopan nggak? Ya ya. Dan terkesan sangat santai, jadi malah jadinya nggak sopan. Padahal surat resmi itu harus bahasanya santun. Santun itu berarti terdengar sopan ya, dan baku. Kalau misal tadi tulisannya Bapak Ibu wali murid besok ke sekolah ya, kita rapat pleno. Nah itu kan nggak baku ya. Harusnya kami mengundang
yang harus melakukan beberapa kegiatan yang ada di 3 pos. Pos pertama yaitu pos penyortiran. Jadi nanti ada banyak surat yang harus kalian buka dan kalian sortir. Sortir itu berarti kalian analisis. Ini termasuk surat pribadi atau surat resmi. Nah, ini di sini ada banyak surat. Kalian nanti setiap tim harus mengambil 3 surat. Ini tidak tahu ini yang di dalam sini surat pribadi atau surat resmi, kita tidak tahu. Jadi kalian yang harus mencari tahu sendiri, menganalisis. Setiap tim ambilnya 3. Lalu nanti ditulis di sini. Nih, ini sudah ada tabel analisisnya yang harus kalian cetak. Kalau misal surat yang kalian dapatkan ada top suratnya, dicetak. Kalau misal tidak ada, ya tidak usah dicetak, cukup dicoret saja. Ya, menggunakan salam pembuka dan penutup, kalau ada dicetak juga. Itu ya. Nah, nanti kalau sudah di pos 1 sudah selesai, ketika ini sudah selesai, kalian boleh lanjut ke pos 2. Pos 2 yaitu perbaikan kesalahan. Kalian harus mengambil surat yang ada di sini. Di sini ada surat. Surat ini masih salah. Dan kalian nanti ada tugas untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, gitu ya. Nah, nanti kalau sudah, kalian harus berada di pos ketiga. Pos ketiga itu adalah penulisan cepat sesuai situasinya. Nah, ini. Di sini sudah ada 3 kartu situasi. Kalian harus mengambil. Nanti di balik kartunya itu ada tugas yang harus dilakukan oleh setiap tim. Nah, nanti tugasnya adalah menulis surat resmi dan surat pribadi. Nanti menulisnya di sini. Kalau surat resmi menulisnya di kertas yang ini. Kalau surat pribadi menulisnya di kertas yang ini. Paham ya? Oke. Jadi dulu dari tulisannya. Oke. Setiap tim sudah menyertakan lembar kerja ya. Itu nanti yang di depan sini ditulis nama anggotanya. Yang kemudian silakan salah satu dari setiap kelompok mengambil 3 surat yang ada di kotak ini. Ayo. Salah satu dari setiap kelompok mengambil 3 ya. Yang mengambil 3, terserah ambil yang mana. Yang penting ambil 3. Oke, sudah diambil? Silakan dibuka dan mulai dikerjakan. Nah, ini kesimpulannya. Surat 1 itu tentang surat pribadi atau resmi. Kalau pribadi harus dicetak. Kalau resmi boleh dicetak. Ada masalah pribadi resmi. Ini sudah selesai menganalisisnya. Kalau sudah selesai menganalisis, boleh ambil yang ada di pos 2. Ambil 1 ya, yang ada di pos 2. Iya, ambil 1. Dicari kesalahannya dan perbaikannya seperti apa.
Dia tadi ya ini. Nah, ini diawali dengan huruf kata. Nah, ingat nggak huruf katanya? Harusnya. Jadi di ini misal, hey bro, dia harusnya katakan. Nah, kayaknya ditulis. Terus ini gimana katanya? Harusnya kan diawali dengan huruf kapital. Ya, yang kapital yang mana? Sudah selesai semuanya? Ya, sudah selesai ya?
Oke, kelompok yang lain memiliki nomor surat lampiran dan perihal. Apakah di surat resmi ada? Ya, berarti benar ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk tim B. Oke, kelompok 1, ayo maju dulu. Kelompok 1 semuanya maju. Ini guru mau tanya kelompok 1. Kelompok 1 tadi pas analisis surat mendapatkan surat pribadi ya? Oke, kenapa mendapatkan surat pribadi? Yang mana? Oke. Dibaca aja. Tidak memiliki surat. Terus kemudian di surat itu biasanya formal apa santai? Yang di surat pribadi santai. Oke, terus kemudian kita kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya tinggal kelompok 3 dan 4. Oke, ya, surat resminya berapa? Surat resmi dapat 2, pribadinya dapat 1. Yang surat pribadi kenapa dikategorikan surat pribadi? Oke, bahasa santai. Kelompok 3 jawabannya kita beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok terakhir ya. Yang di pos kedua perbaikan kesalahan. Kalian dapat kesalahan apa saja? Kita menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Berarti di kelompok 3 ini mendapatkan kesalahan yaitu tidak menggunakan awalan huruf kapital. Oke, jadi semua kelompok tadi mendapatkan yang berbeda-beda ya kesalahannya ya. Jadi kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Karena semua kelompok tadi sudah maju. Untuk suratnya, surat yang ada di pos 3 boleh dikumpulkan. Surat yang ada di pos 3 dikumpulkan di sini. Suratnya. Suratnya dikumpulkan. Oke, suratnya sudah dikumpulkan semua ya. Silakan dibuka Chromebook-nya. Oke, sebelum kita menutup pembelajarannya, ini kita ada evaluasi. Evaluasinya untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman setiap kelompok ya. Di meja kalian sudah ada link? Sudah ya? Oke, silakan diketik di Google-nya. Oke, kita mulai ya. Waktunya 5 menit. Dimulai dari sekarang. Ya, silakan mencari mendekati kotaknya ya. Nanti ada soal yang harus dikerjakan.
email itu. Ya. Jadi untuk pelajaran hari ini kita cukupkan. Oke, kita berdoa dulu, doa